hari ini dan masa depan gitu. Khusus untuk di cloud. Silakan ke slide 2. Oke, ya di slide 2. Nah, ini kurang lebih nanti kita akan belajar ini ya. Tidak walaupun nanti mungkin nggak bisa semua dipraktekkan. Artinya paling nggak sebagai pengetahuan aja. Karena kalau dipraktekkan juga fasilitas kita nggak ada kan juga masalah juga. Kemudian juga seperti kayak Apache ini terlalu ini levelnya udah cukup susah lah. Tapi kita paling nggak tahu arahnya kemana gitu. Nah, nanti kalian sudah biasa dengan database DBMS kan, yang terbiasa dengan DBMS. Nah, itu nanti coba kita pakai kita kenalan dengan yang namanya NoSQL database. NoSQL database. NoSQL database itu nanti formatnya itu udah lain ya. Jadi sangat lain dengan yang database sekarang. Kalau sekarang yang kalian biasa pakai apa? DBMS itu ya, pakai MySQL, pakai Oracle dan lain-lain. Intinya kan kalau di database itu ada dua macam ya. DBMS yang tipe MySQL itu yang bisa di query. Kita bisa pakai perintah query select bintang atau query buat delete kayak gitu kan. Nah, ada yang kedua ini ada NoSQL database. Itu basisnya itu seperti teks ya. Jadi database yang basisnya itu teks bukan tabel. Jadi udah kayak ini, kalau kalian tahu kayak nyimpen di teks notepad apa di bentuk CSV kayak gitu, ya konsepnya hampir seperti itu. Tapi ini lebih ringan, jauh lebih ringan daripada DBMS, daripada yang MySQL dan lain-lain itu. Nah, ini biasa digunakan untuk aplikasi IoT. Di aplikasi IoT nanti banyak pakai ini NoSQL database. Contohnya yang ini semua open source nih, dua-duanya ini. MongoDB, mungkin kalian pernah dengar atau mungkin pernah ngutak ya, MongoDB. Terus ada Redis. Nah, itu contoh yang ini. Nah, kemudian nanti kita juga kenalan dengan Node.js dan Python. Nah, kenapa? Nah, hari ini itu seperti Instagram itu dia tidak pakai ini ya, tidak pakai PHP ya. Backendnya, web servernya nggak pakai SAMPP itu, nggak pakai Apache. Dia pakai Python. Nah, pakai Python. Jadi kenapa Python dipilih? Ya karena ini dia lebih ringan juga, terus juga lebih handal lah seperti itu, lebih ringan dan handal. Sehingga kalau kita tahu performanya Instagram itu sangar ya. Jadi itu gambar ya, padahal itu gambar tapi kalau kita buka itu kayak ringan gitu, cepet banget gitu loh. Padahal ngeload gambar itu. Nah, makanya butuh apa ya, dioptimasi, bukan web biasa itu. Atau kita bisa pakai Node.js. Jadi Node.js ini juga banyak digunakan sekarang buat menggantikan Apache server itu tadi. Udah nggak pakai PHP ya, tapi pakai JavaScript. Node.js itu kan JavaScript ya dalamnya. Nah, kalau dulu JavaScript hanya bisa dipakai di sisi klien buat interaktif aja. Sekarang bisa dipakai buat server. Jadi buat server udah kayak bahasa di sisi server, bukan di sisi klien lagi. Kemudian, nah ini Hadoop itu apa Hadoop? Nah ini juga mungkin asing ya. Jadi Hadoop itu untuk ini aplikasi untuk big data. Jadi, nah nanti arahnya ke big data, saya akan banyak bahas nanti tentang big data dan IoT. Nah sekarang yang cloud itu sekarang ke sana arahnya, maksudnya cloud itu untuk memfasilitasi big data dan Internet of Things. Nah, nanti aplikasi-aplikasi di big data salah satunya pakai Hadoop ini. Hadoop itu untuk clustering. Jadi data untuk misalkan nanti kalau di server itu kan nggak hanya satu PC ya, tapi banyak PC yang digabung jadi satu. Itu istilahnya clustering computing ya, cluster. Nah, Hadoop ini nanti dia
bertindak untuk mengkoordinasikan antar klaster itu tadi. Nah, tapi untuk menyimpan data, jadi database itu bisa terdistribusi. Kamu nyimpen misalkan kamu nyimpen di satu PC, dia tersinkron dengan yang PC yang lain. Nah, itu untuk istilahnya distribusi data di database. Nah, itu butuh platform yang namanya Hadoop salah satunya. Nah, jadi Hadoop ini banyak dipakai di big data. Kemudian juga ada Apache Kafka ini sama. Apache Kafka itu hampir sama dengan Hadoop. Ini untuk sorry. Apache Kafka ini buat ini ya, buat data streaming. Tapi untuk komputer cluster juga. Jadi misalkan nanti ada suaranya nggak muncul. Cek. Dengeran nggak semua? Noval coba volumenya coba. Volumenya Noval. Semuanya masih dengar itu? Oke, di slide 2 ya kita ya. Merah-merahnya jalan ya. Oke, pindah. Sinyalnya mungkin ya. Oke, sambil lanjut ya. Jadi Apache Kafka itu nanti buat ini, ya nanti aplikasi IoT itu nanti kan mengirim data banyak ya. Semua alat kan dia produksi data, kemudian dikirim ke cloud, ke server. Nah, itu untuk pengolahan datanya gimana nih? Kan ada streaming itu apa sih? Maksudnya ada data yang dilempar besar-besaran dari user ke cloud. Jadi cloud tuh nerima banyak data secara simultan, langsung bareng gitu, langsung nerima data banyak langsung. Nah, itu data yang dikirim dalam secara simultan seperti itu, secara streaming kayak gitu, itu ditangkap kemudian bisa langsung dianalisa. Misalkan sensor suhu yang ditempelkan di setiap perempatan jalan misalkan. Dalam satu kota itu ada berapa sensor suhu misalkan yang ditempatkan di perempatan jalan. Itu semuanya dikirim bareng ke server. Nah, datanya masuk bareng. Nah, itu gimana caranya langsung menganalisa yang di sana suhunya udah tinggi nih, yang sana yang belum, yang sini yang masih aman gitu. Nah, itu butuh ini ya istilahnya penanganan data streaming itu tadi, data yang dilempar bareng dari klien ke server. Nah, kemudian ditangkap, kemudian diolah. Nah, itu kita butuh platform buat data stream pipeline misalnya, data stream. Jadi data stream untuk manajemen data stream. Nah, bisa langsung dianalisa, bisa langsung disimpan. Nah, dia nanti fungsinya di situ. Habis dilempar, diterima sama Apache Kafka, kemudian ada yang disimpan di database, ada yang langsung dianalisa. Gitu. Noval Fahriza, gak denger ya? Yang tadi Noval siapa itu? Noval Shinju muncul. Aduh, namanya Noval Dadu. Oh bener sih, Noval. Oke. Pakai PC Noval, jangan pakai HP. Oke, lanjut ya. Kemudian Apache Spark. Nah, Apache Spark ini juga powerful sekali ini. Kalau kalian lihat di YouTube, coba kalian cari-cari di YouTube materi Apache Spark dari Bukalapak ya. Jadi Bukalapak itu dia punya acara Bukatalk, nggak salah. Bukatalk. Nah, dia itu menghadirkan engineer-engineernya dia. Jadi orang-orang di belakang layarnya dia, di kantornya, di startupnya itu, ya programmernya, ya itunya semuanya ngomong speak di acara itu, dia bedah teknologinya Bukalapak. Nah, itu nanti banyak yang dibahas itu tentang big datanya Bukalapak. Menarik sekali itu. Jadi Bukalapak itu punya data itu ukurannya udah terabyte lah, udah banyak sekali. Jadi data gambar, data apapun itu kalau dikumpulkan besar sekali, big data jadi kan. Sehingga mereka itu butuh
pengelolaan cloud servernya itu udah ini udah levelnya itu kompleks banget, sehingga software-software kayak Apache Spark, Apache Kafka ini sangat powerful digunakan di sana. Jadi Apache Spark itu untuk ini ya, untuk analisa data tadi, data yang mentah tadi, kayak misalkan data-data sensor tadi itu kan masih data mentah. Nah, itu nanti bisa dikelompokkan, bisa bisa dikelompokkan, diolah menjadi informasi, diekstrak lah istilahnya. Nah, itu Apache Spark itu untuk itu nanti. Jadi sampai bisa Apache Spark itu bisa digunakan untuk membuat prediksi. Misalkan kalau di Bukalapak kamu biasa misalkan mengunjungi Bukalapak, terus kamu lihat-lihat HP gitu ya. Nah, itu nanti kan di bagian bawah itu misalkan nanti ada kotak gitu kan, isinya mungkin Anda tertarik dengan produk ini gitu. Jadi dia itu menyarankan produk-produk yang kalian sering cari. Nah, kok bisa tahu dia bisa menyarankan produk-produk yang sedang kamu kepingin ya, yang sedang kamu pingini. Nah, itu butuh namanya data analitik istilahnya, arahnya ke machine learning, ke artificial intelligence. Nah, itu butuh tools yang namanya Apache Spark itu. Nah, kemudian nanti juga kita coba kenalan dengan machine learning. Nah, kenapa? Ya, dunia hari ini tuh yang dikatakan orang semakin canggih, semakin pintar ya kan, aplikasi semakin pintar, robot semakin pintar ya, itu karena machine learning ini atau artificial intelligence, cerdasan buatan. Nah, karena kalian masih ini ya D3 ya, mungkin nggak akan dibahas itu machine learning, tapi di level S1 dan sampai S2 S3 itu machine learning itu tetap diutak terus. Jadi yang lagi, kalau kalian mau belajar teknologi yang lagi benar-benar sekarang ini banyak dieksplor itu adalah machine learning. Nah, itu ada softwarenya. Nah, itu juga nanti akan jalan di sisi cloud. Jadi cloud itu nanti akan menjadi otak. Kalau dulu saya pernah ngomong masalah itu cloud robotics ya kan, yang mesin pel yang bisa mikir itu kan. Nah, itu kan sebenarnya robotnya itu kan sebenarnya bodoh ya. Robot itu kan cuma rangkaian elektronik, cuma gitu tok, ya kan. Yang bikin pintar itu sebenarnya kan sesuatu di server ya kan. Nah, di servernya itu karena kita tanamkan software-software, aplikasi-aplikasi untuk machine learning ini. Yang populer adalah TensorFlow ini, punyanya dari Google dulu. Jadi kayak kalau kalian tahu self-driving car punyanya siapa itu yang di Amerika itu. Jadi mobil yang bisa jalan sendiri pakai kamera. Nah, itu kan dia pengolahan ini datanya kan udah kayak punya mata ya. Mata ya pasti ya. Punya mata, punya otak. Nah, kan dia bisa menerjemahkan mana yang lampu lalu lintas, mana yang lampu merah, hijau, kuning. Nah, itu karena dia pakai machine learning. Nah, itu software yang dipakai TensorFlow ini salah satunya. Sama Keras ini juga yang banyak dipakai. Ya, nanti saya kasih gambaran lah. PyTorch juga ini softwarenya. Nah, ini semua nanti ini jalan di sisi cloud, di sisi server. Kemudian juga image processing ini juga banyak sekali di explore sekarang. Image processing ini ya buat itu tadi pengenalan. Kalau ngomong self-driving car itu kan mobil yang bisa jalan ya, dikasih kamera. Nah, kameranya kok bisa deteksi itu nggak dilarang parkir di sini dari plakat yang dilarang P coret gitu kan. Kok bisa tahu dia P coret? Dia kok bisa tahu rambu-rambu yang lainnya? Karena di training dulu, nanti ada prosesnya saya bahas nanti di materi image processing ya, gambarannya. Kita hanya kulitnya aja, karena kalau mau detail ke dalam ya nggak mungkin, terlalu sulit lah, terlalu susah, butuh satu mata kuliah sendiri gitu. Jadi yang dipakai softwarenya OpenCV, TensorFlow juga tadi itu bisa dipakai. Kemudian ada teknologi yang namanya CDN, Content Delivery Network. Jadi CDN ini juga nanti di sisi server juga. CDN itu apa sih? Jadi kalau kalian tahu kenapa kita ngakses Facebook itu ringan banget ya kan?
Kenapa? Padahal kan kantor pusatnya Facebook di Amerika dia. Karena dia menerapkan teknologi yang ya salah satunya CDN ini. Jadi konten itu dia pull dulu, ditampung di server-server lokal, server-server area. Kalau di sini misalnya di Singapura, biasanya Facebook itu dia punya server di Singapura. Nah, dia tampung di situ. Jadi untuk area Asia Tenggara, kalau ngakses facebook.com dia nggak routing, nggak langsung ke Amerika, tapi ke server yang ada di Singapura. Nah, itu gimana caranya synchronize data dari kantor pusat di Amerika ke server Singapura. Nah, itu pakai CDN ini. Jadi CDN itu untuk mendistribusikan konten. Jadi konten yang sudah ada di website, nggak hanya Facebook ya. Kamu kalau punya website, misalkan pakai server Indonesia ya, terus kamu ternyata punya banyak klien di Eropa, ya kamu bikin bisa register di websitenya CDN, yang jelas beli ya. Kayak kita nyewa server gitu loh. Misalkan kita taruh di Inggris misalkan. Nah, ini konten yang ada di Indonesia dalam setiap waktu kita nanti bisa diatur untuk sinkronis dengan server yang di sana. Sehingga orang-orang Eropa sana dia kalau ngakses websitemu itu nggak langsung ke Indonesia, tapi ke server yang di Inggris tadi. Nah, itu pakai CDN. Banyak sekali sekarang yang pakai CDN ini. Karena apa ya? Itu tadi untuk menghemat bandwidth, kemudian performa website biar ringan, bisa diterima di setiap segmen pasarnya di mana gitu. Itu CDN. Kemudian juga yang lagi berkembang yang namanya containerization container ya. Nah, kalau kalian mungkin udah pernah belajar masalah ini ya, virtualisasi mungkin. Ya, virtualization pakai VMware dan VirtualBox. Nah, sebenarnya ini bukan untuk menggantikan, tapi untuk menambah ya, istilahnya apa ya, beda kasus ya. Kalau VirtualBox itu kita bisa nginstal beda OS, misalkan Linux, kemudian di satu server kita mau isi di dalamnya ada Ubuntu atau distro yang lain, misalkan Kali Linux atau Mandriva, kemudian ada pakai Ubuntu, kemudian pakai yang lain. Nah, itu kan pakai virtual mesin ya, atau pakai iOS misalkan. Nah, kalau si containerisasi ini OS-nya itu bukan virtualisasi OS ya kan. OS-nya malah pengennya kita sama, tapi environment-nya yang berbeda. Maksudnya gini, misalkan saya punya aplikasi database web server pakai Apache, kemudian database sendiri pakai Oracle misalkan. Nah, itu kan pengennya dipisah ya. Maksudnya kalau database mati, si aplikasi web server masih tetap hidup. Nah, itu gimana caranya? Ya pakai kontainer ini salah satu yang mudah sekarang. Jadi kontainer itu ibaratnya dalam satu OS itu kita buat kontainer itu kan, kontainer itu ya kotak yang peti kemas itu loh. Misalkan gitu kan. Di dalam satu OS kita buat beberapa peti kemas. Nah, peti kemas itu isinya adalah itu tadi aplikasi kita. Sehingga antar aplikasi itu tidak saling menyandra misalnya. Misalnya kalau satu aplikasi mati, yang lain kan masih tetap hidup ya itu. Selama ini kan kita kalau nginstal SAMPP itu, ya kan, SAMPP itu kan SAMPP itu kan software bundling ya. Itu bukan server, ya, bukan aplikasi server, bukan. Jadi SAMPP itu aplikasi bundling yang isinya itu ada servernya, yaitu Apache, kemudian ada PHP-nya, kemudian ada database-nya MySQL. Jadi dipermudah, kita tinggal ngeklik install next jadi satu, sudah terkonfigurasi. Nah, itu masalahnya kalau kita install dalam satu kontainer atau kalau normalnya sekarang ya, itu kalau satu masalah yang lain bermasalah gitu loh. Nah, kalau dengan kontainer ini setiap Apache-nya kita install di kontainer satu, terus si database-nya di kontainer 2. Nah, itu nanti bisa independen. Jadi salah satu down, misalkan satu masalah, yang lain masih bisa kerja gitu. Nah, itu containerization. Nah, yang populer softwarenya Docker. Kubernetes ini juga populer. Tapi kayaknya yang paling ini banyak digunakan yang Docker ini. Kemudian HTTPS juga ini juga masih baru, karena kalau dulu kita kenalnya HTTP. Ya. Sekarang HTTPS ya. HTTPS itu kan
ada tambahan S-nya ini. S itu kan maksudnya secure ya, aman gitu. Maksudnya apa? Ini kan untuk ini sebenarnya keamanan waktu kita ngakses website itu. Kalau kita pakai HTTPS itu nggak bisa dimonitor gitu loh, nggak bisa di sniffing misalnya ya. Jadi komunikasi antara si user dengan server itu terenkripsi, sehingga potensi untuk karena apalagi kalian ya orang jaringan, sebenarnya banyak tahu kalian seperti serangan-serangan cyber itu kan ada apa eavesdrop, ada ini istilahnya apa namanya man in the middle attack ya kan, serangan di tengah kayak gitu. Artinya kalian ini sih banyak belajar itu juga sih. Jadi cyber security atau keamanan ini teknologi informasi. Nah, untuk menghindari itu penyadapan lah ya, penyadapan seperti itu. Ya, itu kita bisa pakai HTTPS ini. Nah, sekarang kan banyak sekali website yang pakai HTTPS. Bahkan Google tuh punya rule, dia punya aturan, barang siapa website yang dia pakai HTTPS, dia menjamin akan mudah diindeks Google. Beda dengan yang nggak pakai HTTPS, dia akan lebih lama diindeks oleh Google. Sehingga disarankan kalau ada website baru itu langsung diberikan sertifikat ini HTTPS-nya, sehingga dari sisi packeringnya itu bisa cepat nanti, meningkat nanti. Kemudian nanti juga kita akan belajar coba tentang REST API. REST API ini jadi banyak ya aplikasi-aplikasi hari ini itu pakai API. Nah, yang sudah kita buat kemarin itu, sekarang kalau ngomong di software house atau di pekerjaan di bidang IT banyak yang nyari itu, perhatian orang sekarang tentang isu di IoT dan big data. Nah, ini semuanya di cloud ini posisinya, ya kan. IoT dan big datanya banyak pakai cloud kan, jadi cloud atau server. Jadi aplikasi cloud itu sekarang digunakan untuk menangani big data dan IoT, kebanyakan seperti itu. Nah, isunya adalah itu masalah cyber security. Jadi ini saya tekankan benar-benar karena kalian kan bidang keahliannya itu jaringan. Itu sangat punya peranan yang sangat besar sekali sebenarnya di security ini. Karena security ini kalau kita bisa bagi ya, ada tiga tahapan ya kalau ngomong security ya. Satu, itu security di sisi komunikasi atau di network security. Nah, ini yang bisa kalian banyak pelajari. Jadi tentang enkripsi, kemudian tentang setting firewall seperti itu, kemudian monitoring pakai Wireshark dan lain-lain itu. Jadi serangan-serangan di sisi komunikasi, di sisi network itu sangat banyak sekali. Sehingga minimal ya kalian tahu apa aja jenis-jenis serangan cyber di sisi network. Kayak misalkan pakai sniffing, teknik sniffing, kemudian DDoS itu denial of service, kemudian distribute denial of service, man in the middle attack, eavesdrop dan lain-lain. Jadi banyak sekali serangan-serangan di cyber ya, dan itu bisa hacker itu banyak belajar di sana. Sehingga kalian kalau bisa ya jangan banyak belajar juga di sana, sehingga peranan kalian nanti besar di situ. Kemudian ada IDS itu intrusion detection system untuk mendeteksi adanya serangan, adanya penyusupan, adanya penyadapan. Nah, itu ada aplikasinya. Itu banyak dibahas, sampai orang level S3 pun banyak bahas itu. Jadi istilahnya intrusion detection system untuk mendeteksi adanya anomali jaringan. Misalkan jaringannya kok banyak banyak traffic masuk ya, misalkan ke server. Nah, ini apakah traffic yang normal apa enggak? Traffic normal itu maksudnya gimana? Ya, misalkan kalau ngomong Tokopedia, memang setiap hari memang banyak orang yang menggunakan Tokopedia untuk nyari produk ya kan. Nah, itu normal, traffic normal. Tapi misalkan ada websitemu, misalkan website pribadi kok trafficnya besar banget ini,
Ya bukan ini ya, kalau kamu populer misalkan artis ya nggak apa-apa. Ini orang biasa kok trafficnya tiba-tiba besar itu kenapa? Nah, itu perlu dievaluasi sehingga di apa deteksi sistem tadi intrusion mungkin ada serangan kan kita nggak tahu. Nah, itu bisa ditanggulangi. Nah, seperti itu. Jadi di situ ya. Jadi kalau ngomong security itu ada dari sisi jaringan atau network dan ini banyak peran kalian di situ. Dan kedua di sisi host security. Hostnya itu maksudnya komputernya, servernya. Di host security. Jadi ada tiga ya, host security, network security, dan yang ketiga ini apa? Lupa saya. Host network. Satunya lupa. Jadi yang utama yang network, yang ini yang banyak serangan di network. Host itu adalah di sisi kliennya. Misalkan kalau di IoT di sisi ininya hardware-nya, not MCU-nya kemarin itu harusnya bisa diamankan itu. Jadi di programnya, di coding dalamnya itu bisa dikasih banyak ini pengaman. Jadi itu kalau IoT ya. Kalau ngomong bukan IoT, kalau ngomong internet biasa, user biasa, ya di sisi browsernya, apakah si komputer user itu OS-nya update, ya kan gitu. Kalau nggak update, ya itu masalah kan gitu, jadi nggak aman. Apakah software-softwarenya terupdate, apakah antivirusnya juga update kan gitu. Jadi di sisi host, nah, host itu juga ngomong servernya, berarti server itu kan juga ada bendanya ya. Host itu maksudnya bendanya, apa namanya, komputernya lah intinya gitu. Nah, si server kan juga komputer. Nah, itu juga harus dilihat software-software di dalamnya out of date gak, perlu diupdate gak, kan gitu. Nah. Oke, kemudian yang berikutnya ini isu teknologi. Kalau ini di IoT ini, jadi IoT sekarang banyak penelitian yang dia itu kepingin mengusulkan hardware yang low energy. Jadi not MCU salah satunya. Not MCU yang kalian pakai itu adalah hardware yang low energy. Ya kan? 5 itu kalau kalian coba pakai baterai itu bisa tahan berapa hari? Mungkin bisa sehari lebih, 2 hari mungkin. Nah, itu dicoba. Kalau pengen nyoba, silahkan coba. Itu banyak yang teliti di situ. Tujuannya apa? Karena kan itu nanti hardware kecil itu nanti kan mau ditempel di area-area yang ini ya, yang susah, misalkan di atas genteng, di lampu lalu lintas, di tempat sampah, di mana kan gitu nanti, di gunung berapi, mana di kawah Gunung Bromo kayak gitu kan. Jadi area-area yang jauh dari listrik, sehingga banyak pakai baterai. Nah, sehingga diusahakan sekarang penelitian banyak yang ekspor ke situ. Gimana caranya membuat hardware itu punya daya yang kecil. Nah, ada yang lebih low power lagi daripada not MCU ya kan. Kalau pakai modul yang lebih kecil, powernya lebih kecil lagi. Nah, ngomong energi itu nggak cuma ngomong hardware aja, protokol komunikasi itu juga pengaruh. Dari di sisi network, kalau kamu pakai 4G sama pakai infrared, pakai Bluetooth, itu konsumsi energinya juga beda gitu loh. Ketika kamu ngomong cepet tapi pakai 4G, wah 4G itu modul GSM itu dia butuh power daya berapa kan gitu. Pasti lebih besar daripada kamu pakai Bluetooth yang kecil atau pakai yang lain. Nah, sekarang kan makanya muncul yang namanya LoRa yang kemarin tuh. Long range, ya kan? LPWAN, long power wide area network. Jadi komunikasi lokal maksudnya lokal tapi luas ya, kayak misalkan dalam satu kota tapi dengan daya yang rendah. Nah, itu pakai LoRa itu tadi, protokol komunikasi LoRa misalnya kayak gitu. Jadi di sisi energi itu juga jadi ini perhatian sekarang. Kemudian real time data streaming kan, ngomong big data ya. Jadi data yang masuk harus segera diproses, jangan langsung disimpan. Kenapa? Karena data itu kan kebanyakan data itu kan data mentah ya. Misalkan data suhu tadi kan nggak semua datanya itu diperlukan. Kan kita misalkan cuma butuh informasi kalau misalkan ada suhu yang melebihi 30 derajat Celcius, nah itu baru kita analisa misalkan. Kalau kurang dari itu nggak usah dianalisa, dibuang aja kan gitu kan. Nah, masalahnya data itu kan masuk terus kan, karena ada data streaming itu tadi loh.
Nah, itu berarti perlu penanganan. Apakah yang data-data yang nggak penting, yang raw itu tadi dibuang aja harusnya kan gitu. Jangan disampai masuk ke database. Sehingga yang masuk database itu data-data yang memang dipakai ya itu, digunakan. Sehingga ada di real time data streaming ini juga banyak menjadi perhatian sekarang. Gimana caranya mengolah data, mengekstrak data yang penting dari data yang masuk secara bersamaan, streaming gitu. Kalau data yang istilahnya batch ya, batch data itu data yang sudah tersimpan di database kemudian dianalisa, itu mah gampang gitu kan. Tapi kalau data itu real time dikirim terus kemudian langsung dianalisa, nah itu menjadi susah gitu. Nah, kemudian high computing ya, itu machine learning ya. Machine learning itu masalahnya apa sih? Kalau ngomong yang cerdas-cerdas tadi, masalahnya itu adalah komputasinya itu memerlukan resource yang besar. Kenapa? Karena nanti akan kita bahas menariknya mesin learning itu. Kenapa kok butuh komputer spek tinggi gitu kan? Katakanlah sederhananya gini. Kalau tadi saya ngomong kok bisa self driving car itu ya, mobil itu dikasih kamera kok bisa baca itu rambu dilarang parkir kan gitu. Nah, itu kan bisa karena dia itu di training ya, di training. Jadi komputernya itu di training dikasih ribuan atau jutaan gambar apa namanya simbol dilarang parkir. Jadi ada foto dilarang, foto itu rambu-rambu dilarang parkir itu kan macam-macam ya. Antar daerah kan mungkin beda warna, beda gambar, atau antar negara mungkin beda bentuk kan gitu. Kalau di sini kan P coret gitu kan, P coret gitu. Kalau di Amerika mungkin beda gitu kan. Nah itu dari kumpulan gambar yang banyak tadi itu disimpan di komputernya tadi, kemudian di training. Di training itu gini, komputer disuruh ngenali, oh gambar kalau ada gambar kayak gini, itu maksudnya dilarang parkir. Kalau di Amerika kayak gini, kalau di Jepang kayak gini, kalau dia gini. Nah itu kan jumlahnya sampai ribuan sampai jutaan gitu kan. Sehingga butuh apa ya, hard disk yang besar, kemudian juga butuh komputasi yang tinggi. Jadi istilahnya ya proses di core-nya itu, di mikroprosesornya itu juga tinggi karena dia butuh ngitung kan di situ, nyocokkan, kemudian ngitung, ngasih bobot dan kayak gitu. Sehingga sebenarnya komputer itu ya nggak pintar karena dia pintar karena diajari gitu loh. Nah yang ngajarinya ini butuh komputer spek tinggi. Makanya kalau ngomong komputer biasa, spek komputer rumahan itu nggak mampu. Nah, misalkan saya dulu, misalkan topik-topik apa skripsi, tesis, disertasi itu, untuk trainingnya aja ini udah mumet gitu loh. Harus pinjem komputernya si server. Komputer server ya biasanya yang speknya tinggi itu. Jadi minjem di lab orang, atau ada badan-badan yang dia itu menyewakan komputer cluster hanya untuk mentraining. Atau oh ya ada, si Google itu menyediakan gratis, nanti kita coba ya. Jadi Google itu menyediakan komputer yang bisa diakses untuk mentraining atau mentraining machine learning, data machine learning. Jadi dia itu komputernya pakai GPU biasanya, GPU tahu ya. CPU kan tahu. Kalau GPU bukan koyok itu ya, bukan bukan salep itu bukan. Tapi GPU itu graphic processing unit ya, GPU biasanya ini. Kalau kamu tahu kartu buat game, graphic card, nah itu graphic card itu GPU itu, graphic card Nvidia, kemudian apa itu, kalau AMD apa namanya lupa. Nah itu GPU. Jadi komputer untuk memproses machine learning sama apa namanya tadi image processing itu kalau pakai CPU lemot, perhitungannya bisa sehari 2 hari itu. Tapi kalau pakai GPU, pakai kartu grafik itu tadi itu bisa cepet. Kalau yang biasa ngegame kan tahu bedanya kan, kalau pakai CPU atau enggak, atau graphic cardnya berapa, memorinya berapa misalkan. Semakin tinggi semakin cepat meroses grafik. Ya sama, kita butuh komputer yang seperti itu. Nah sehingga kan kalau IoT kemudian prosesornya di setiap tempat harus prosesor tinggi seperti itu kan membengkakkan biaya kan gitu. Sehingga pilihannya kan ya udah, kalau ada data lempar aja ke cloud. Nah cloudnya ini yang kita bikin speknya tinggi. Nah, misalnya nyewa di Google, misalnya nyewa di mana, di AWS juga ada, Amazon juga ada. Jadi data kita hanya ngirim data streaming, kemudian pakai prosesornya si dia mereka. Itu. Jadi butuh high computing.
hack computing CPU. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di kotak.